Menjawab pertanyaan nomor 2, disimak di jurnal Spectroscopic Studies on Nicotine and Non-Nicotine in the UV Region. Struktur molekul dari S-nikotin dan juga R-nikotin. Lalu, spektrum SCD dan UV itu diukur secara bersamaan menggunakan spektropolarimeter Chirac-Chen Plus. Spektrum UV itu juga diperoleh menggunakan spektrofotometer sinar ganda Curie varian 5E. Absorbansi UV dan spektrum SCD itu diukur dalam wilayah panjang gelombang 300 nanometer hingga 180 nanometer dengan panjang lintasannya 0,5 mm. Sel silika labur bebas regangan digunakan untuk memastikan spektrum SCD itu bebas dari artefak. Berkas optik instrumen berkas tunggal terus-menerus disiram dengan gas nitrogen murni yang diuapkan yang memungkinkan akses ke panjang gelombang rendah. Spektrum direkam dengan ukuran langkah panjang gelombang 0,5 nanometer, waktu pengukuran 1 detik per titik, lalu spektrum lebar pitanya itu 1 nanometer. Spektrum dikoreksi berdasarkan garis dasar air diukur pada suhu 20 derajat Celcius. Spektrum SCD enantiomer nikotin juga diperoleh dalam daerah panjang gelombangnya 300 nanometer hingga 190 nanometer. Ini menggunakan sel bebas regangan persegi panjang dengan panjang lintasannya itu 10 mm. Spektrum direkam dengan ukuran langkah panjang gelombang 0,5 nanometer, waktunya itu 1 detik per titik, dan lebar pitanya itu 1 nanometer. Dan untuk hasilnya sendiri, penyerapan SCD dan UV dari enantiomer nikotin spektrum SCD dari S-nikotin dan R-nikotin pada spektrum SCD itu bersama dengan spektrum serapan UV dalam masing-masing pH-nya itu 8,68 dan 8,88. Dan terlihat pada gambar di sini bahwa spektrum serapan SCD dan UV itu diukur bersamaan, dan spektrum SCD dari dua enantiomer yaitu S-nikotin dan R-nikotin itu merupakan bayangan cermin yang hampir sama persis satu sama lain. Sedangkan serapan UV kiralitas itu spektrum hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Jadi, ini penyerapan UV spektropolarimetri dan spektrum UV SCD dari S-nikotin dan R-nikotin. Lalu, perbedaan kecil dalam absorbansi UV yang diamati pada ujung panjang gelombang rendah itu mungkin muncul sebagai akibat dari perbedaan kecil dalam profil pengatur enantiomer. Lalu, spektrum SCD menunjukkan efek negatif pada sekitar 263 nanometer di sekitaran sini. Jadi di sini ini merupakan dari spektrum SCD tadi, di mana ia merupakan bayangan cermin yang hampir sama persis satu sama lain. Ini merupakan dari spektrum SCD tadi, dan ini merupakan dari hasil dari spektrum UV tadi yang hampir tidak dapat dibedakan satu sama lain. Untuk ini dengan berwarna merah dan S-nikotin berwarna hitam. Lalu pita SCD negatif pada 263 nanometer telah diamati sebelumnya dan dikaitkan dengan V sampai V1 atau LB. Sinyal SCD positif itu pada sekitar 240 nanometer di sekitaran sini. Untuk S-nikotin dikaitkan dengan transisi V sampai V1. Transisi ini merupakan hasil dari pergerakan muatan dari pasangan elektron bebas piridil N atau elektron non-ikatan ke orbital molekul anti-ikatan. Lalu nilai maksimum SCD itu sekitar 206 nanometer, merupakan hasil dari transisi. Lalu juga, kedua transisi tersebut diharapkan hilang setelah protonasi gugus pirolidil.